Di hamparan alam yang hijau dan udara yang bersih, berdiri sebuah desa yang tumbuh dengan semangat kebersamaan. Desa Ngetal. Berlokasi di Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, Desa Ngetal berjarak sekitar 6 km dari pusat pemerintahan kabupaten. Jarak yang dekat, Desa Ngetal memiliki cerita, karakter, dan identitas yang begitu kuat. Di desa ini, tradisi tetap dijaga dengan penuh hormat. Nilai-nilai leluhur hidup berdampingan dengan semangat pembangunan terus bergerak mengikuti perkembangan waktu. Secara geografis, Desa Ngetal berbatasan langsung dengan Desa Bedorejo di sebelah timur, Desa Ngadirenggo di sebelah utara, Desa Wonocoyo di sebelah selatan, dan Desa Karangsuko di sebelah barat. Batas wilayah ini bukan sekedar garis pemisah, melainkan ruang interaksi yang mempererat tali silaturahmi antar desa. Desa Ngetal terbagi menjadi 2 dusun, yakni Dusun Ngetal dan Dusun Dua. Desa Ngetal memiliki luas wilayah 225,8 hektar dengan jumlah penduduk 4.481 jiwa. Desa ini tumbuh dalam budaya gotong royong yang telah mengakar kuat dari generasi ke generasi. Di Desa Ngetal, kebersamaan bukan hanya semboyan, ia hadir dalam setiap kegiatan, setiap musyawarah, dan setiap langkah pembangunan. Semua direncanakan bersama, dikerjakan bersama, dan hasilnya dinikmati bersama. Pertanian menjadi denyut nadi kehidupan masyarakat Desa Ngetal. Tanah yang subur menghadirkan harapan, dan kerja keras para petani menjadi fondasi utama perekonomian desa. Tak hanya itu, berbagai usaha mikro dan kegiatan ekonomi produktif terus berkembang, membuka peluang baru serta memperkuat ketahanan ekonomi warga. Di kantor desa, pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas utama. Setiap hari kerja pukul 8 hingga 15 waktu Indonesia Barat, aparatur desa hadir melayani dengan sikap profesional, ramah, dan terbuka. Kepemimpinan kepala desa menjadi motor penggerak, memastikan seluruh perangkat desa bekerja selaras, transparan, dan bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat. Sejak bergulirnya program Dana Desa, perubahan mulai terasa nyata. Dalam kurun waktu 2023 hingga 2025, berbagai pembangunan fisik telah terrealisasi, mulai dari peningkatan jalan desa, jalan usaha tani, drainase, hingga penyediaan fasilitas umum lainnya yang semakin menunjang aktivitas warga. Program pembangunan di Desa Ngetal tidak hanya berfokus pada infrastruktur. Program pemberdayaan masyarakat juga terus digulirkan. Untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim, pemerintah Desa Ngetal menyalurkan BLT Dana Desa yang dilaksanakan secara tepat sasaran sebagai upaya membantu warga serta sesuai dengan program pemerintah. Program penanganan stunting juga dijalankan secara berkelanjutan demi memastikan generasi mendatang tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing. Komitmen terhadap kemandirian ekonomi diwujudkan melalui penyertaan modal kepada BUMDes. Berbagai unit usaha dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan asli desa serta menciptakan fondasi ekonomi yang berkelanjutan. Kecamatan Pogalan, Trenggalek ini, dana desa dimanfaatkan untuk membangun secara fisik, tetapi juga peningkatan untuk kesejahteraan masyarakat. Dan banyak faktor dan juga hal yang kita bisa bahas untuk hari ini ya. Tentu saja salah satunya tentang pembangunan fisik. Di samping saya sudah ada Bapak Subandir dari Desa Ngetal. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Wanda. Sehat alhamdulillah. Dan luar biasa sekali, ini saya sudah sampai di Trenggalek dengan nuansa yang sangat adem ya, walaupun udaranya panas. Tapi adem, pemerintahnya juga adem. Gimana untuk sejauh ini untuk Ngetal semuanya aman ya Pak ya? Insya Allah segala aman, insya Allah segala kegiatan
di anggaran APBD sudah dilaksanakan dengan transparan. Dengan transparan tentu saja kita akan membahas misalnya tentang pembangunan fisik desa, karena apa ya, yang namanya dana desa pasti tidak lepas tentang pembangunan secara fisik. Bagaimana pemanfaatan dana desa untuk bidang pembangunan fisik selama tahun 2023 hingga 2025, Pak? Oh iya, insya Allah untuk penggunaan dana desa khususnya di pemerintah Desa Ngetal, Kecamatan Bogalan, dalam bidang pembangunan khususnya untuk infrastruktur, insya Allah sudah dilaksanakan kesemuanya, terutama untuk peningkatan ekonomi masyarakat, seperti halnya untuk peningkatan atau pengerasan jalan desa, lebih diutamakan ke peningkatan atau pengerasan jalan utama, jalan usaha tani yang lebih besar, diharapkan untuk peningkatan produktivitas di bidang pertanian. Di bidang pertanian. Ya. Jadi selama tahun 2023 hingga 2025 yang digarisbawahi ini adalah pembangunan yang bisa untuk mensupport daerah pertanian. Iya. Nah, itu pasti hubungannya erat sekali tentang bagaimana peningkatan ekonomi masyarakat. Nah, bagaimana dana desa ini menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang memang notabene tadi kan membahas tentang pertanian yang ada di Desa Ngetal. Kegiatan untuk peningkatan produktivitas pertanian khususnya itu seperti halnya untuk pemberdayaan. Di bidang pemberdayaan juga sudah tercover untuk peningkatan jaringan irigasi tersier. Ya, jadi akses irigasi ke lahan pertanian agar bisa lebih lancar, terutama di area lahan pertanian yang pada hujan. Rata-rata sebagian besar karena lahan pertanian yang ada di Desa Ngetal itu sebagian besar pada hujan. Irigasi semi non teknis. Baik, jadi memang semuanya sudah diperhitungkan untuk pembangunan fisik yang bisa untuk membangun ekonomi masyarakat. Iya, betul. Baik, kalau yang ada di Desa Ngetal ini yang paling dominan untuk usaha atau memang yang lebih ketara dalam artian untuk meningkatkan ekonomi masyarakat itu di bidang apa, Pak? Dikarenakan wilayah Desa Ngetal itu kan sebagian besar mata pencaharian masyarakat adalah sebagai petani. Ya, tetap diutamakan di bidang pertanian. Artinya seperti halnya berusaha memacu petani untuk penggunaan pupuk organik. Jadi tidak hanya mengandalkan pupuk subsidi. Berusaha diupayakan kemudian juga penerapan teknologi tepat guna khususnya di bidang pertanian. Nah, kalau pupuk organik berarti pupuk sendiri dong, Pak ya? Sudah direncanakan. Sudah direncanakan. Ya, Lalu sejauh ini kira-kira bagaimana? Kami sudah di tahap-tahap pendekatan ke kelompok-kelompok masyarakat untuk lebih efektif dalam penggunaan pupuk organik tersebut. Baik, jadi memang dari rakyat untuk rakyat juga, karena pengelolaannya kan dari masyarakat juga, kemudian digunakan kembali oleh masyarakat. Betul. Iya. Wah, ini pemerintah Desa Ngetal berarti sangat dekat dengan masyarakat sehingga bisa mengolah apa yang ada sumber dayanya. Iya, bisa kan. Betul. Nah, ini kalau membahas tentang ekonomi, pembangunan, pasti efeknya tentang kemiskinan juga ya. Betul. Nah, betul. jadi kalau sudah ekonominya naik, kemiskinan pasti bisa ditekan semakin sedikit. Seminimal mungkin, serendah mungkin. Nah, pasti ada ya. Sekarang ini berapa persen kira-kira kemiskinan ekstrim yang ada di Desa Ngetal? Terus bagaimana upayanya agar dana desa di tahun 2023 hingga 2025 ini bisa mengentaskan kemiskinan? Betul.
Penggunaan dana desa, khususnya yang ada di desa Ngetal dalam penanganan dalam hal tingkat kemiskinan yang ekstrim, itu tetap sebagian besar digunakan untuk penyaluran bantuan langsung tunai kepada keluarga penerima manfaat KPM yang KPM, keluarga penerima manfaat yang dalam penentuannya melalui musyawarah desa. Musyawarah desa. Baik, jadi mungkin dari RT kemudian bayan memberikan list siapa saja yang berhak seperti itu. Iya, betul. Dari tingkat bawah kami menjaring aspirasi, kemudian dilakukan musyawarah desa untuk menentukan keluarga penerima manfaat. BLT. Nah, tapi sejauh ini sudah mulai berkurang apa belum ini, Pak? Sudah berkurang banyak sekali. Berkurang banyak sekali. Berarti sudah mulai meningkat tingkat kesejahteraan semuanya. Mudah-mudahan. Ini salah satunya support dari Pak Subandir juga nih ya. Insya Allah. Nah, kalau tadi kan tentang kemiskinan ekstrim, itu kan kalau ada kemiskinan ekstrim itu juga menimbulkan stunting juga, dan program dari pemerintah pusat itu kan menekan stunting. Ya, nah, bagaimana ini? Terkait penanganan stunting yang ada di desa Ngetal, khususnya mulai tahun 2023 sampai 2025, insya Allah sudah dilaksanakan dengan baik. Dalam hal ini kegiatannya berupa pemberian makanan tambahan khusus bagi balita dan juga pemberian makanan tambahan bagi lansia. Di tahun 2025 kegiatan-kegiatan penanganan stunting tersebut pada umumnya kan dimergerkan ke Posyandu, dan pada tahun 2025 kegiatannya itu dimergerkan jadikan satu antara kegiatan Posyandu balita, lansia, ibu hamil, itu dimerger dalam satu kegiatan, yaitu integrasi layanan primer atau ILP. Insya Allah sudah dilaksanakan dengan baik, dan alhamdulillah tingkat prosentase stunting khususnya yang ada di desa Ngetal pada akhir tahun 2025 sudah menurun drastis. Alhamdulillah. Luar biasa sekali. Jadi memang programnya dibuat terfokuskan menjadi satu program, yaitu ILP, integrasi layanan primer. Tadi kita sudah membahas tentang stunting. Ini adalah salah satu program dari pemerintah pusat. Satu lagi program dari pemerintah pusat, Pak Subandir. Ini tentang BUMDes. Untuk sejauh ini di tahun 2023 sampai 2025, BUMDes di Desa Ngetal itu sudah memberikan sumbangsih apa belum untuk perekonomian atau kesejahteraan masyarakat Desa Ngetal? Alhamdulillah untuk terkait BUMDes yang ada di Desa Ngetal khususnya, walaupun belum maksimal dalam sumbangsih kegiatan untuk peningkatan perekonomian yang ada di desa, dikarenakan juga modal pengelolaan dan SDM pengurusnya yang kayaknya perlu peningkatan atau sejenis pelatihan. BUMDes yang ada di desa sampai tahun 2024 itu kegiatannya cuma di bidang simpan pinjam. Baru di tahun 2025 itu ada kegiatan peningkatan ketahanan pangan, bantuan modal dari desa ke BUMDes untuk melaksanakan kegiatan ketahanan pangan. Dalam hal ini kegiatannya adalah penggemukan ternak kambing khususnya. Insya Allah sampai saat ini sudah berjalan aktif. Mudah-mudahan dari kegiatan peningkatan
kegiatan BUMDes, yaitu dalam khususnya peningkatan ketahanan pangan, mudah-mudahan bisa memberikan sumbangsih yang positif bagi masyarakat Desa Ngetal khususnya. Baik, luar biasa sekali. Jadi dari beberapa poin pembangunan yang diambil dari dana desa tahun 2023 hingga tahun 2025 itu sudah terrealisasi dan sudah dijelaskan langsung oleh Pak Subandi selaku dari Desa Ngetal. Jadi banyak aspek yang sudah dilaksanakan dari pengambilan dana desa tahun 2023 hingga 2025. Terima kasih banyak untuk Pak Subandi sudah Sami-sami Ibu ya, luar biasa, dan saya yakin untuk masyarakat dan juga pemerintah Desa Ngetal saling support untuk memajukan desa. Insya Allah, amin. Amin. Ya. Baik, untuk ini kita juga terima kasih sudah meluangkan waktunya, dan saya juga mohon maaf kalau ada salah kata atau hal kurang berkenan. Sama-sama, Ibu, sama-sama. Dan saya berharap suatu saat nanti ada kabar baik tentang kemajuan Desa Ngetal ya. Insya Allah, bisa. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Ya. Melalui pengelolaan dana desa yang tepat sasaran dan juga transparan, Desa Ngetal terus berusaha untuk menghadirkan pembangunan yang merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Desa Ngetal berkomitmen untuk mengoptimalkan dana desa sebagai instrumen pembangunan desa yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Desa Ngetal. Dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, Desa Ngetal terus melangkah maju. Bukan sekedar membangun sarana dan prasarana, tetapi membangun harapan. Bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan yang lebih baik bagi generasi berikutnya. Desa Ngetal tumbuh dalam kebersamaan, bergerak dalam perencanaan, dan melangkah pasti menuju desa yang semakin maju dan semakin sejahtera. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Tim Liputan CNTV melaporkan.